Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, ibu-ibu sekalian, kita semua bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat. Kemudian adik-adik sekalian bisa hadir ke sini dengan sukarela ya. Hadir ke sini alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan konseling kelompok di mana nantinya adik-adikku sekalian akan mengutarakan masalahnya masing-masing dari mulai satu persatu, nanti mengutarakan masalah masing-masing, masalah yang dirasakan nanti sampaikan aja ya, tidak perlu takut, tidak perlu malu, karena dalam BK itu, dalam konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi yang adik-adik semua ceritakan di sini itu insya Allah akan terjaga dengan baik. Kemudian adik-adik semua harus bersikap terbuka dalam konseling kelompok ini. Jadi apapun yang dirasakan oleh adik-adik semua di sini harus disampaikan. Sampaikan saja ya, dengan bersikap terbuka. Seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa dalam konseling kelompok ini ada asas kerahasiaan. Jadi jangan takut, apa yang disampaikan oleh adik-adik di sini akan terjaga dengan baik. Bisa dipahami? Bisa ya, oke. Nah, tujuan konseling kelompok ini adalah salah satunya untuk meningkatkan rasa percaya diri adik-adik semua. Karena dalam konseling kelompok ini kita bisa saling memberikan masukan, kita bisa saling memberikan pendapat satu sama lain ya di sini. Kemudian juga yang akan kita bahas di sini adalah berkaitan dengan rasa percaya diri ya. Nanti yang memang ketika adik-adik semua ada permasalahan dengan hal itu nanti bisa disampaikan dalam konseling kelompok ini. Oke. Sebelum kita ke tahapan inti, tahapan kerja, kita coba ice breaking dulu sebentar. Siap? Ya, supaya tidak tegang, supaya tidak kaku, kita ice breaking dulu sebentar ya. Oke. Coba semuanya ikuti Bapak. Ketika Bapak bilang ular, maka kalian jawab. Ketika Bapak bilang ular itu panjang, gitu ya. Cacing itu pendek, gajah itu besar, semut itu kecil. Jadi ketika Bapak bilang ular itu, maka kalian jawabnya panjang sambil memperagakan tangannya terbuka. Ular itu panjang, cacing itu pendek, gajah itu besar, semut itu kecil. Siap? Bisa? Oke, siap ya. Bapak coba ke Fahri dulu. Siap? Oke. Coba ke ini dulu ya. Ke Fahri dulu, coba. Ular itu Panjang, cacing itu pendek, gajah itu besar, semut itu kecil. bagus. Coba sekarang ke Sheila. Siap? Sel, ular itu cacing itu gajah itu kemudian semut itu Kecil. oke ya. Jadi ketika Bapak bilang ular, maka peragakannya tangannya memanjang, cacing pendek, gajah besar, semut kecil. Sekarang coba Ogi. Ular itu
itu panjang, cacing itu, pendek, gajah itu, besar, semut itu. kecil. Oke, mantap. Bisa ya, semua bisa ya. Oke, coba sekarang Bapak ini apa namanya? Bapak balik sekarang, coba balik ya. Misalkan ketika Bapak bilang ular itu panjang, ucapannya masih sama tapi peragaannya berbeda ya. Misalkan ular itu panjang, cacing itu pendek, gajah itu besar, semut itu kecil. Jadi balik ya, bisa? Siap? Siap. Kita coba ke Fahri dulu ya. Ular itu Panjang. cacing itu, Pendek. gajah itu, Besar. semut itu. Kecil. Mantap. Sekarang kita coba ke Sela ya. Ular itu, Panjang. cacing itu, Pendek. gajah itu, Besar. semut itu. Kecil. Kita coba ke Ogi. Ular itu, Panjang, ya. Cacing itu, pendek, gajah itu, besar, semut itu. kecil. Oke. Bisa ya? Oke, terima kasih. Kalian sudah konsentrasi, sudah bisa untuk melakukan ice breathing ya, supaya lebih rileks, lebih tenang, lebih santai dan tidak kaku. Ya, karena kita memang sudah saling kenal ya. Di sebelah kanan Bapak ada Fahri, sebelah kiri Bapak ada Sela, kemudian di depan Bapak ada Ogi. Ya, sudah saling kenal dalam konseling kelompok ini. Ya. Jadi untuk tahap perkenalan kita sudah saling kenal semua. Nah, kemudian dalam konseling kelompok ini kita akan menggunakan teknik asosiasi bebas ya dari psikoanalisa, di mana nantinya Bapak akan melakukan konseling ya, konseling di mana nanti konseli atau siswa akan mengutarakan semua yang ada dalam pikirannya. Bapak akan mencoba menjernihkan pikiran konseling itu sendiri, konseli itu sendiri atau siswa itu sendiri. Bapak akan menggali apa yang siswa alami, baik itu masa kini yang dialami atau dirasakan konseli ataupun pengalaman di masa lalu konseli itu sendiri. Siap? Siap. Nah, kemudian kenapa Pak mengambil teknik itu? Karena berkaitan dengan rasa percaya diri ya. Mungkin dari rasa percaya diri ini ada rasa trauma atau pengalaman buruk yang pernah terjadi oleh adik-adik semua di masa sekarang ataupun di masa lalu adik-adik semua. Bisa dipahami? Oke, sudah siap? Sudah siap. Sebelum kita ke tahap inti, tahap kerja, barangkali ada yang ditanyakan dulu nggak? Atau mungkin ada yang tidak mengerti, Pak saya tidak mengerti nih masalah ini gitu, ada nggak kira-kira? Apakah sudah paham? Insya Allah paham ya? Paham? Paham? Insya Allah paham ya. Oke. Baik, kalau begitu kita perkenalan sudah, ice breaking sudah, kemudian tahapannya sudah lalui. Sekarang kita coba ke tahapan inti. Nah gini, sekarang coba dari mulai secara dulu menceritakan apa yang masalah yang saya rasakan berkaitan dengan rasa percaya diri. Kira-kira apa? Saya suka malu saat tampil di depan kelas. Suka malu ya? Ada rasa malu, takut gitu ya? Grogi juga, takut salah, kemudian juga ketika salah takut ditertawakan teman-teman gitu. Oke. Sekarang coba ke Ogi, apa kira-kira masalahnya? Suka grogi saat bertemu guru. Saat bertemu guru suka ada rasa grogi ya, ada rasa malu gitu. Suka ngumpet nggak kalau ada guru? Tapi suka salaman sama guru ya. Suka salaman. Kemudian apa lagi? Suka takut ditanya
pelajaran. Jadi ketika di kelas itu ada ketakutan dari Ogi, takut ditanya, kemudian takut nggak bisa jawab gitu ya. Ditanya sama guru, kemudian gurunya takut nggak bisa menjawab dan malu sama teman-teman gitu ya. Oke, sekarang coba Fahri, apa masalahnya? Masalah saya adalah Apa? saat bertemu orang baru, saya malu. Ya, jadi ketika bertemu dengan orang yang baru dikenal, Fahri ada rasa malu, minder, kemudian takut untuk memperkenalkan diri lebih dulu gitu ya. Oke. Yang baru dikenal gitu ya. Gitu ya. Oke. Semuanya sudah menceritakan masalah masing-masing ya. Semuanya oke. Namun kita sepakati untuk konseling hari ini, kira-kira masalah siapa yang akan kita bahas dan akan kita lakukan konseling. Kira-kira masalah siapa? Sosial. Kenapa masalah siapa? Karena masalahnya lebih penting untuk diselesaikan ya. Dan ini juga masalah yang saya alami juga, masalah yang saya sering alami ya, jadi terus menerus. Jadi rasa ketakutan, rasa grogi itu yang sering saya alami. Jadi memang sudah seharusnya dilakukan layanan untuk sela ini. Kira-kira begitu ya. Sepakat masalah yang kita ambil adalah masalah sela. Sepakat ya? Oke, sepakat? Fahri sepakat? Sepakat. Oke, siap. Kalau begitu tadi Sela menyampaikan bahwa Sela selalu merasa takut ketika tampil di depan teman-teman, di depan kelas. Kemudian Sela merasa takut salah, takut ditertawakan kalau salah, takut diejek, kemudian juga ada rasa grogi ketika tampil di depan kelas, mungkin juga takut atau malu sama gurunya gitu ya. Nah, oke, sekarang kita coba akan melakukan konseling dengan hal itu. Nah, kemudian nanti karena Bapak akan melakukan dengan teknik asosiasi bebas, maka Bapak akan menggali apa yang terjadi atau apa yang Sela rasakan, apa yang terjadi juga ketika di masa lalu Sela atau di masa pengalaman buruk Sela ya. Nanti Bapak akan coba lakukan dengan teknik asosiasi bebas agar Sela ini bisa kembali bisa mengungkapkan semua yang saya alami, bisa mengungkapkan semua yang saya rasakan, yang selama ini saya rasakan sendiri gitu. Dengan asosiasi bebas ini maka pengalaman itu akan digali lagi, kemudian pikiran saya juga akan dijernihkan lagi. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa ya. Oke. Sekarang kita coba karena tadi kita sudah sepakat bahwa masalah yang akan kita lakukan konseling adalah Sela ya, maka kita akan lakukan konseling kepada Sela terlebih dahulu. Oke. Sekarang coba Sela duduk rileks. Oke, sudah rileks. Nah, sekarang coba Sela pejamkan matanya. Tenang aja, rileks ya. Pejamkan matanya, kemudian Sela tarik nafas 3 kali sambil rileks. Sudah? Oke. Nah, ketika Bapak bilang beberapa kata, maka Sela sebutkan yang berkaitan dengan itu atau yang Sela rasakan dengan hal itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, siap ya. Sela sampaikan aja. Sela jangan ragu untuk menyampaikan hal ini ya. Jadi sampaikan aja apa yang berkaitan dengan hal itu. Oke, siap. Bapak mulai dengan kata ibu. Selalu membandingkan dengan kakak. Ibu selalu membandingkan dengan kakak. Kemudian Bapak coba yang kedua
Ya, selalu memersatukan kakak. selalu menomborsatukan kakak. Kemudian Bapak coba kakak Selalu menjadi anak kebanggaan. anak kebanggaan orang tua dan selalu merasa dianggap orang yang lebih pintar. Jadi kakak ini adalah anak kebanggaan orang tua Sela, kemudian selalu dianggap pintar oleh orang tua Sela. Kemudian Sela dianggap tidak bisa seperti itu, dianggap tidak pintar seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak coba katakan guru di sekolah atau wali kelas di sekolah. Guru di sekolah selalu membentak saat Sela tidak bisa. Jadi ketika Sela tidak bisa, guru itu selalu membentak Sela, Ya. memarahi Sela di depan kelas, di depan kelas, Ya. di depan teman-teman. Ya. Apakah itu membuat Sela merasa malu? Ya. Kemudian teman-teman Sela mentertawakan itu. Ya. Oke. Ketika itu terjadi, ketika semua yang terjadi yang Sela ceritakan ini, apa yang saya rasakan? Sedihkah? Merasa merasa rendah diri kah, merasa saya beda dari yang lain, atau gimana yang saya rasakan? Merasa rendah diri ya, jadi merasa minder ya, apalagi dengan sikap dari yang ibu Sela juga ya, yang selalu yang selalu membandingkan Sela dengan kakak Sela yang dianggap lebih pintar, dianggap lebih berprestasi ketimbang Sela. Ya. Oke. Dari yang dilakukan ayah dan ibu ini, apakah terus menerus dilakukan? Sering seperti itu. Bahkan ketika Sela waktu di tingkat sekolah dasar juga seperti itu. Sampai sekarang di tingkat SMP seperti itu juga. Jadi menganggap bahwa lebih pintar kakak Sela daripada Sela sendiri. Seperti itu ya. Kadang biasanya Sela kemana? Biasanya kalau misalkan sedang sedih atau misalkan Sela ini ada yang dimengerti, biasanya apakah dipendam sendiri atau gimana? Dipendam ya. Tidak pernah diceritakan seperti ini atau melakukan konseling seperti ini, tidak pernah ya? Tidak pernah. Oke. Bapak bisa pahami apa yang saya rasakan, kesedihan yang saya rasakan ketika Sela merasa sedih, ketika Sela merasa dibanding-bandingkan dengan kakaknya, dianggap tidak bisa, seperti itu ya, dianggap bahwa kakaknya lebih pintar daripada Sela. Kemudian Bapak juga bisa mengerti ketika Sela dimarahi, dibentak, dipermalukan di depan teman-teman Sela saat itu. Bapak bisa pahami itu. Oke, Sela sekarang sudah menceritakan semuanya kepada Bapak dalam konseling kontak ini ya, apa yang Sela rasakan, apa yang Sela alami, Sela sudah ceritakan semuanya kepada Bapak. Oke, sekarang coba Sela buka matanya. Oke, terima kasih. Sela sudah menceritakan semuanya yang Sela rasakan ya, dari pihak keluarga, dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Sela sudah menceritakan semuanya. Nah, mudah-mudahan setelah Sela menceritakan semuanya tadi dengan teknik asosiasi bebas, Sela merasa lebih plong, lebih tenang ya. Mudah-mudahan seperti itu, karena Sela sudah mengeluarkan semua yang selama ini Sela pendam, Sela alami saat ini, dan bingung untuk menceritakan kepada siapa. Dan saat ini Sela sudah menceritakan hal itu dengan konseling ini, teknik asosiasi bebas, sehingga Sela bisa lebih plong, lebih tenang ya, pikiran lebih jernih kembali, seperti itu. Gimana? Apakah Sela lebih jernih atau gimana? Lebih plong ya. Sela ngerasa ada yang mau mendengarkan gitu ya. Nah,
yang mengerti posisi Sela gitu ya. Dan semua yang Sela alami selama ini, yang Sela unek-unek yang selama ini Sela tidak tersampaikan, semakin tersampaikan ya, lebih lega ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin ada masukan dari Egi, apa harusnya ketika Sela grogi di depan teman kelasnya harusnya Sela ngapain? Apakah harus percaya diri aja atau gimana? Percaya diri dan Percaya diri dan apa? Percaya diri dan terus mencoba. Jadi masukan dari Ogi ketika Sela merasa grogi, takut di depan kelas, Sela harus terus merasa percaya diri. Jadi terus saja mencoba, mungkin barangkali seperti itu menurut Ogi. Terus saja berlatih, mencoba, jangan takut salah hingga Sela ini bisa tampil percaya diri di depan teman-teman kelas. Kalau menurut Fahri gimana? Apa masukannya untuk Sela? Percaya diri, jangan mendengarkan kata-kata negatif atau komentar dari orang lain. Mantap. Harus percaya diri, jangan dengarkan kata-kata negatif atau komentar dari orang lain. Nah, dari Ogi, dari Fahri juga sudah memberi masukan. Gimana? Sela sudah menangkap hal itu? Sudah. Ya, jadi Sela sudah tahu ya apa yang harus saya lakukan ketika nanti tampil di depan kelas atau di depan orang banyak, depan teman-teman, sudah tahu ya harus gimana ya. Oke. Jadi ketika nanti tampil, Sela harus harus percaya diri, selalu mencoba, harus persiapkan dengan matang, mencoba terus, dan kemudian juga tidak mendengarkan penilaian dari teman-teman, penilaian negatif ya, misalkan yang mentertawakan atau misalkan yang meledek, yang mengejek, ya seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Dan sekarang pikiran atau hati Sela juga sudah lebih plong, sudah lebih jernih ya. Oke, karena Sela sudah bisa mengungkapkan atau mengutarakan yang selama ini tidak bisa Sela ceritakan. Sudah lebih lega ya. Oke. Baik, Ogi, Fahri juga sudah memberi masukan dan Sela pun sudah merasa plong, sudah merasa tenang. Kemudian juga Sela bisa menangkap apa nanti yang Sela lakukan ketika mau tampil di depan kelas lagi ya. Sela akan lebih mencoba kembali, Sela akan melakukan persiapan dan Sela tidak akan mendengarkan penilaian negatif dari teman-teman. Juga Sela pun nanti semua orang tua pasti menyayangi anaknya ya. Ketika tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya ya. Ketika pun seperti itu, terus saja berbuat baik kepada ayah ibu. Nanti ketika berbuat baik kepada ayah ibu, nanti orang tua pun akan ikut menyayangi kepada kita. Jadi jangan marah, jangan benci kepada orang tua. Nanti untuk tindak lanjutnya, nanti Sela bisa datang lagi ke Bapak ya di sesi yang kedua, sesi yang ketiga nanti datang lagi. Kemudian bagaimana perkembangannya itu ya untuk tindak lanjutnya. Misalkan, Pak, saya sudah lebih percaya diri nih, sudah bisa tampil, Sela tidak merasa takut. Kemudian Pak, orang tua Sela juga sekarang sudah mulai bangga ke Sela, sudah mulai tidak marah-marah lagi ke Sela ya. Nanti disampaikan lagi, nanti kita lakukan konseling yang kedua atau yang ketiga untuk tindak lanjutnya. Kemudian juga untuk Pak Hari, untuk Ogi juga nanti kita juga bisa melakukan konseling selanjutnya. Nanti kita jadwalkan, kita bahas hari apa, jam berapa, nanti kita lakukan konseling lagi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi Sela bisa menangkap dari hasil konseling kelompok ini ya, khususnya untuk Sela, umumnya untuk kita semua. Jadi kita yang pertama
jangan disimpan ya. Ketika kita ada masalah dengan keluarga, ada masalah di sekolah, kita ceritakan kepada orang yang terpercaya. Salah satunya siapa? Guru BK ya, karena guru BK bisa menjaga apa yang ingin kalian sampaikan, karena ada asas kerahasiaan dalam bimbingan konseling. Ceritakan saja, ungkapkan saja kepada guru BK, seperti itu ya. Kemudian juga yang bisa kita ambil dalam konseling kelompok ini, kita tidak harus mendengarkan komentar teman-teman kita, ejekan teman-teman kita. Kita percaya diri saja, dan juga kita tidak takut, jangan sampai takut untuk tampil di depan kelas ya. Jangan takut, sampaikan saja, coba salah, karena kesalahan itu adalah hal yang wajar ya, karena orang yang sudah terbiasa tampil pun berawal dari kesalahan. Bisa dipahami semuanya? Oke, baik. Kalau begitu kita sudah menangkap hasilnya, kesimpulannya untuk konseling kelompok ini. Baik, untuk itu konseling kelompok ini Bapak akhiri ya. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian yang sudah sukarela untuk hadir melakukan konseling kelompok ini ya. Sudah meluangkan waktu, aku ucapkan terima kasih. Nanti ketika ada permasalahan lagi apapun itu, adik-adikku sekalian bisa menghubungi Bapak kembali. Begitu ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk itu Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, kita ketemu lagi ketika nanti konseling selanjutnya. Terima kasih. Nuhun ya. Oke, gitu aja. Intinya diambil sakit dulu ya,